Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Ayurada Sabita dengan NIM G00241444 dari kelompok B10. Saya izin menjelaskan tentang laporan anatomi yang terakhir. Di blok neuro ini kita menjelaskan tentang neuro pastinya. Jadi laporan anatomi yang pertama itu adalah arteri circulatoris Willisi yang ada di otak gitu. Jadi apa sih circulus Willis itu? Dia tuh adalah anastomosis dari arteri yang nantinya akan berbentuk cincin yang ada di dasar otak. Dia tuh penting untuk menjaga aliran darah otak secara kolateral. Terus urutannya dari anterior ke posterior. Anteriornya itu ada arteri cerebri anterior, terus dia nanti dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Selanjutnya dia akan meneruskan ke belakang menjadi arteri carotid interna yang nantinya dia memberi cabang ke arteri cerebri media dan arteri cerebri anterior. Dia makin ke belakang nanti ada arteri communicans posterior. Dia tuh nanti menghubungkan si arteri cerebri posterior kanan dan kiri, dan si komunikasi ini adalah si arteri cerebri posterior ini dia tuh cabang terminal dari arteri basilaris, yang basilarisnya sendiri itu adalah hasil dari penyatuan arteri vertebralis kanan dan kiri. Untuk circulus Willisi itu tuh fungsinya tuh dia tuh untuk menjaga perfusi otak jika ada sumbatan di salah satu arteri besar, misal arteri carotid interna kiri. Terus aliran darah tuh bisa mengalir tetap di otak. Dari mana? Dari arteri vertebralis ke basilaris, ke cerebri posterior, komunikasi posterior, terus ke sisi yang terkena tadi. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tractus corticospinalis, perbedaan tractus corticospinalis dan tractus spinothalamicus. Dari fungsinya dulu. Fungsinya tuh si corticospinalis itu dia untuk gerakan motorik volunter. Tapi untuk si tractus spinothalamicus itu untuk sensorik, nyeri, suhu, dan sentuhan kasar. Untuk awal dari tractus corticospinalis itu dari korteks motorik di area 4. Kalau si spinothalamicus dia dari dorsal horn medulla spinalis. Terus ujung terakhirnya dia yang corticospinalis itu ada di neuron motorik bawah di medulla spinalis. Kalau si spinothalamicus dia tuh ada di thalamus di bagian korteks sensorik. Untuk penyelangannya si corticospinalis dia ada di medulla oblongata, tepatnya di decussatio pyramidalis. Terus si spinothalamicus dia itu penyelangannya di medulla spinalis di setiap segmen setelah masuk gitu. Terus kalau letaknya di medulla spinalis, si corticospinalis dia tuh di anterolateral, terus kalau dan lateral funiculus. Kalau si tractus spinothalamicus tuh dia di anterolateral funiculus. Terus saya selanjutnya akan menjelaskan pembagian dari trunkus cerebri dan struktur-struktur penting yang ada di sana. Untuk yang pertama itu ada mesencephalon. Dia tuh ada tectum, tegmentum, dan crus cerebri. Tectum itu ada colliculus superior, itu dia tuh untuk refleks visual. Lalu ada si colliculus inferior, itu untuk refleks auditori. Terus yang tegmentum dia ada red nuclei, dia itu untuk koordinasi motorik. Terus di situ juga ada cornea nucleus nervus 3 dan 4. Iya. Terus di crus cerebri itu dari ada tractus corticospinalis dan ada substantia nigra. Substantia nigra itu adalah
hasil samping dari pembentukan dopamin gitu untuk gerakan halus. Jadi misal dia rusak, dia bisa gerakannya tuh kayak gak yang halus kayak kita gerak biasanya gitu. Kayak misal mau ambil sesuatu, kita tuh kayak gak bisa mengarahkan tangan kita buat mengambil sesuatu itu gitu. Terus ada pons. Pons ada tegmentum, ada basilar pons, ada pedunculus cerebralis medius. Kalau tegmentumnya dia ada syaraf kranial 5, 6, 7, dan 8. Lalu yang bagian basilar pons itu untuk nucleus pontis. Oke, untuk selanjutnya ada di pons ada pedunculus cerebralis medius. Itu menghubungkan pons dengan cerebellum. Terus yang bagian paling bawahnya itu ada medula oblongata. Di medula oblongata itu ada bangunan pentingnya itu ada piramid, ada ogiva, ada nukleus juga. Dia di piramid itu dia tempat buat si decussatio corticospinal tadi bersilangan. Terus ogiva itu nanti untuk koordinasi dengan cerebellum. Terus di situ ada nukleus 9, 10, 12 keluar dari situ. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan yang nomor 4. Itu ada nervus 3, 4, dan 6 untuk nukleusnya atau lokasinya, fungsinya, dan lesi upper motor neuron dan lower motor neuron. Jadi untuk saraf 3 dulu, itu dia lokasinya ada di mesencephalon. Dia tuh fungsinya untuk gerakan mata atas atau bawah, dalam juga, dan untuk mengangkat kelopak. Dia itu saat lesi lower motor neuronnya yang terjadi adalah adaptosis, mata keluar, dan diplopia. Saat lesi upper motor neuronnya dia ringan atau tidak tampak. Untuk yang nervus 4 atau trochlearis itu fungsinya untuk gerakan mata ke bawah dan ke dalam. Itu dia tempatnya di mesencephalon juga, bagian colliculus inferior. Kalau yang tadi colliculus superior, dia saat lesi lower motor neuronnya dia diplopia vertikal, saat lesi upper motor neuronnya dia ringan. Untuk si nervus 6 abducens, dia itu fungsinya untuk abduksi bola mata. Nukleusnya tempatnya ada di pons. Lesi lower motor neuron ini tidak bisa gerakan mata ke lateral, dan lesi upper motor neuronnya ringan. Gitu. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa area Brodmann yang perlu dijelaskan di soal. Yang pertama itu adalah area 4. Dia tuh lokasinya tuh dia ada gyrus precentralis yang ada di otak. Dia fungsinya buat motorik primer. Terus area 1, 2, dan 3 itu ada di postcentralis. Dia tuh fungsinya tuh untuk sensorik primer seperti sentuhan, nyeri, merasakan nyeri dan suhu gitu. Untuk area 4 dan 45 atau area Broca, dia tuh lokasinya dulu dia ada di frontal inferior kiri. Terus fungsinya itu untuk produksi bahasa. Dan yang terakhir adalah 22 atau Wernicke. Itu dia tuh lokasinya ada di temporal superior kiri. Dia itu untuk pemahaman bahasa atau pengaturan bahasa. Kita mengambil bahasa yang diajarkan oleh orang tua kita, terus kita mulainya di sana, di area Brodmann 22 Wernicke gitu. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang nomor 6 dulu. Mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Ini kayak ada hubungan sama
circulus willis tadi ya. Pertama, distribusi vaskular arteri cerebri media. Itu dia tuh cabang dari arteri carotis interna, kayak yang tadi saya jelaskan. Dan dia tuh menyuplai bagian lateral dari hemisfer cerebri, khususnya di area Brodmann 4, area 1, 2, 3, Broca, dan Wernicke. Terus area lateral cortex ini fungsinya tuh mengontrol fungsi untuk wajah, lengan, dan sebagian batang tubuh atas. Hubungan dengan homunculus motorik. Homunculus motorik itu representasi tubuh manusia di sepanjang gyrus presentralis motorik dan postsentralis sensorik. Pada homunculus, wajah dan lengan terletak di bagian lateral dari korteks cerebri. Tungkai dan kaki terletak di bagian medial dari hemisfer cerebri yang disuplai oleh arteri cerebri anterior. Jadi konsekuensi atau oklusi arteri cerebri media tadi, oklusi di arteri cerebri media tadi menyebabkan iskemia di area korteks lateral. Jadi manifestasi klinis yang sering muncul itu hemiparesis atau hemiplegi wajah dan lengan kontralateral. Kadang disertai afasia jika hemisfer dominan yang terkena. Kelumpuhan wajah dan lengan itu sering terjadi karena area kortikal untuk kedua bagian tubuh ini disuplai oleh arteri cerebri media sesuai dengan letaknya di bagian lateral hemisfer. Sedangkan tungkai itu lebih dominan disuplai oleh arteri cerebri anterior yang tidak terpengaruh langsung oleh oklusi arteri cerebri media. Itulah kenapa oklusi pada arteri cerebri media itu lebih sering menyebabkan kelumpuhan di wajah dan lengan daripada di tungkai. Oke, untuk soal yang terakhir itu adalah nomor 7. Kalau misal kita kan tadi kan udah bahas si sirkulasi Willisi tadi kan, sirkulatoria Willisi. Terus gimana kompensasinya vaskular saat ada oklusi di arteri carotis interna yang kiri? Oke, arteri carotis interna dan area supply-nya itu, arteri carotis interna itu pembuluh darah besar memasuki rongga kranium melalui kanalis carotis. Dia itu sumber utama dari arteri cerebri media kiri, arteri cerebri anterior kiri, dan arteri komunikasi posterior yang kiri. Karena tadi kita bahasnya adalah yang sinistra semua. Jadi jika terjadi oklusi carotis interna kiri, suplai darah ke kedua arteri penting di atas akan terganggu. Jadi menyebabkan iskemia otak. Terus gimana nih kompensasinya circulus Willisi untuk mungkin adanya jalur alternatif untuk perfusi otak biar nggak stuck ya. Oke, dari sisi kanan dulu, dia tuh kan disuplai dari arteri carotis interna dextra yang masih normal kan, karena tadi yang sinistra yang oklusi itu untuk menyuplai arteri cerebri anterior kanan, terus lewat ke arteri cerebri anterior kiri dari komunikasi anterior. Dia tuh mempertahankan suplai ke korteks medial kiri untuk tungkai. Jadi untuk yang dari sistem posterior vertebrobasilar, itu arteri vertebralis kanan dan kiri bergabung membentuk basilaris. Terus dia tuh dari basilaris dia ke arteri cerebri posterior yang kiri. Nah, aliran ini tuh dapat dialirkan melalui arteri komunikasi posterior kiri ke segmen distal carotis interna kiri atau langsung ke cabang-cabangnya seperti ACM arteri carotis media kiri. Dengan kata lain, arteri cerebri anterior ini mendapatkan kompensasi dari sisi kanan via komunikasi anterior dan arteri cerebri media kiri yang bisa mendapatkan suplai retrograd melalui komunikasi posterior kiri dari sistem vertebrobasilar tadi yang dari belakang. Lalu fungsi circulus Willisi dalam situasi ini adalah memungkinkan terjadinya jadi si circulus Willisi ini kayak
bisa membantu kalau misal yang rusak cuma di situ doang, yang lainnya kayak masih oke aja. Jika anastomosisnya terlalu sempit atau tidak berkembang sempurna, maka perfusi kolateral itu tidak efektif, jadi risiko oklusinya itu meningkat. Jadi si sirkulus wilis itu punya apa di sini? Dia itu untuk menyediakan jalur kolateral dari kanan kiri yang penting untuk mempertahankan perfusi otak saat terjadi oklusi arteri besar seperti karotis interna dalam kasus oklusi ini. Darah dapat mengalir dari kiri kanan melalui komunikasi anterior. Itulah fungsinya komunikasi ya, biar bisa menyambungkan antara kiri dan kanan dan membentuk sirkulus dari sistem vertebrobasilar, dari komunikasi juga. Terus fungsi kompensasi ini sangat bergantung pada kelengkapan dan potensi sirkulus wilis, karena kalau misalnya ada beberapa arteri yang rusak, jadinya tidak bisa terkompensasi dengan baik. Mungkin itu sekian dari laprak saya yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah penjelasan dan salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.